Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana kesempatan kita bisa membaca Al-Quran. Bila perlu atur waktu kita dalam keseharian itu untuk membaca Al-Quran. Karena keutamaan dan kelebihan dari membaca Al-Quran itu yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamukumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Salah satunya adalah kita bisa terus berada di dalam keislaman untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada subuh ini kita bisa melaksanakan kewajiban subuh dengan cara berjamaah, walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tidak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam salat kita maupun di luar salat, yang kita dapat membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya banyak hal yang bisa kita kerjakan, baik itu ibadah-ibadah yang umum maupun yang khusus terkait dengan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti beberapa masa yang akan datang, kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha, dan ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, juga kemudian ibadah kurban atau penyembelihan, juga kemudian ibadat puasa di bulan Zulhijjah, puasa yang kita laksanakan terutama terkhusus pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Mungkin akan bertepatan dengan hari Jumat, atau kita tunggu bagaimana pengumuman resmi dari pemerintah atau dari pelaksanaan ibadah haji di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini banyak sekali pahala yang dapat kita kumpulkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadat yang umum seperti membaca Al-Quran, bersedekah, atau mengumpulkan donasi seperti yang dilakukan oleh organisasi atau masyarakat Kota Banda Aceh kemarin dengan aksi pengumpulan donasi untuk warga Gaza di Palestina. Lalu kita juga berdoa dipimpin oleh imam kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perasaan yang tenang dengan apa yang terjadi di depan mata kita dan apa yang akan terjadi, serta apa yang telah terjadi terhadap kita maupun terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin
tidak menyadari, walaupun kita mengimani, sekali kadang kita lupa bahwa doa akan selamanya diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, maka berikanlah jawaban kepada mereka bahwa aku ini dekat. Kalau Allah dekat, ya mudah sekali kita memohon kepada Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah untuk memberikan kepada kita. Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, banyak yang telah diberikan kepada makhluk ciptaannya. Tidak hanya terkhusus kepada kita sebagai manusia, sebelum kita dan akan terjadi setelah kita, tapi para makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya juga mendapatkan rezeki dan pemberian dari Allah. Dan buktinya sampai dengan sekarang, karunia, anugerah, kekayaan dari perbendaharaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis-habisnya. Allah akan terus beri itu. Karena bagi Allah ini tidak ada nilai. Dan seharusnya bagi muslim juga demikian. Sekiranya seorang yang beriman dia memandang dunia ini dengan pandangan keimanannya, maka dia akan melihat dunia semata tidak lebih berharga dari sebelah sayap lalat yang berterbangan. Tidak ada nilai. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Lau kanatid dunya 'indallahi ta'dilu janaha ba'udatin." Sekiranya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala punya nilai, walaupun nilainya hanya sebesar ataupun seberat ataupun seharga sayap nyamuk, ma saqa minha kafiran syurbata ma'in, maka sungguh orang kafir itu tidak akan Allah berikan walaupun hanya satu tetes air. Karena dunia ini kan, air itu adalah bagian dari dunia. Jadi sedikit satu tetes daripada dunia tidak akan diberikan kepada orang kafir, karena orang kafir itu yang membangkang dan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini adalah milik Allah. Dan dunia itu punya harga di sisi Allah. Tentu tidak akan diberi. Tapi karena dunia tidak punya harga, maka Allah memberikan kepada siapa sahaja. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, maka doa itu adalah bahagian daripada ibadah yang umum. Tanggal 30 kemarin, 30 April 2025, mungkin salah satu doa kita yang diijabah oleh Allah di Israel, terjadi kebakaran hutan yang mendekati kota Yerusalem. Dan ini kelabakan bagi pemerintah Zionis untuk memadamkan api. Terserah, terlepas apa latar belakang di balik terjadinya kebakaran ini. Apakah itu karena dibakar atau faktor politis, atau mereka sendiri yang membakar lalu ingin
memantik simpati dunia, terserah. Yang intinya mereka kewalahan, tidak memiliki keahlian, kapabilitas untuk menghadapi kebakaran yang seperti ini. Nah, ini boleh jadi dari doa kita. Dan ke depan nanti akan terus Allah berikan, akan terus Allah nampakkan pembelaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mereka ingin menguasai sekarang terusan Suez dan terusan Panama. Bahkan dalam salah satu pidato yang beliau sampaikan, bahwa terusan Suez itu tidak akan ada kalau tidak ada kekuatan Amerika, kalau tidak ada Amerika. Padahal terusan Suez ini tidak ada sangkut pautnya dengan Amerika sedikit pun. Karena sumber-sumber perekonomian dunia itu ingin dia kuasai, karena dia sedang berada di dalam tekanan, inflasi, ya, kejatuhan dan lain sebagainya. Secara ekonomi, secara politik. Nah, terusan Suez itu dulu kan dibangun pada masa Firaun. Kemudian hilang ditelan perjalanan waktu. Lalu muncul Gubernur Amr bin As, sahabat Rasulullah SAW. Berdasarkan pikiran yang sudah ada semenjak dahulu, kemudian dibuka kembali. Sampai kemudian Perancis memperlebar. Kemudian pada masa Mesir modern, kepemimpinan Jamal Abdel Nasir, dibuka secara luas, dan sekarang sebagai sumber pemasukan bagi Mesir, karena 12% dari perdagangan dunia itu melewati terusan Suez. Nah, ini ingin dikuasai. Amerika ingin melewati seluruh kapal-kapal dagang mereka itu tanpa harus membayar. Dia ingin lewat saja. Karena dengan dalih terusan Suez itu keamanannya dijaga oleh militer Amerika Serikat. Padahal dari dulu tidak ada saham sedikit pun dari mereka. Nah, ini terus mereka akan mencoba untuk menggoyang eksistensi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala kepentingan-kepentingannya. Tapi insya Allah dengan doa-doa kita, Allah akan memberikan jawaban. Kemudian ibadat umum lainnya yang serta-merta harus kita lakukan, dan ini akan memberikan solusi yang besar bagi persoalan kita secara personal maupun persoalan umat ini. Apa itu? Teruslah membaca Al-Quran. Jangan berhenti membaca Al-Quran. Di mana kesempatan kita bisa membaca Al-Quran? Bila perlu, atur waktu kita dalam keseharian itu untuk membaca Al-Quran. Karena keutamaan dan kelebihan dari membaca Al-Quran itu yang sangat besar. Ucapan-ucapan dari ayat suci Al-Quran, dari surah Al-Quran, atau lebih kecil lagi susunan kata-kata dan huruf dari Al-Quran, itu merupakan kalamullah al-muta'abbad bitilawatihi. Dia adalah kalam Allah, dia adalah firman Allah yang memiliki nilai ibadat bagi seseorang yang membaca Al-Quran.
Apa saja dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dibaca perlahan-lahan. Baik bacaan itu secara cepat maupun bacaan itu dengan tempo yang lambat. Boleh-boleh saja menurut kemampuan daripada kita. Bila pun belum terlalu fasih membaca Al-Quran, maka kita belajar perlahan-lahan. Ucapan hurufnya, sifat-sifat hurufnya, makhraj hurufnya, pelan-pelan. Jangan sampai tertukar antara ta dengan ba, antara sad dengan bad, atau ta dengan sad, atau sin dengan sad, kecuali pada ucapan yang dibenarkan. Ada beberapa yang nanti ada pertemuan huruf sehingga sin boleh berubah menjadi sad, atau sad berubah menjadi sin, atau sad bisa berubah menjadi zai misalnya. Salah satu yang biasa kita dengar ucapan di surah Al-Fatihah, siratal ladzi, sit pakai sad, bisa dibaca pakai sin, bisa dibaca pakai zai. Siratal ladzi la an'amta alaihi. Intinya adalah berusaha membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bacaan Al-Quran kita itu ada yang disebut dengan bacaan tartil. Bagaimana bacaan tartil? Bacaan yang sangat dianjurkan dan paling utama di dalam membaca Al-Quranul Karim. Karena Allah berfirman dan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Nah, ini bacaan tartil adalah bacaan yang dia tidak cepat tapi perlahan-lahan, namun bacaan huruf-huruf dan secara tajwidnya itu mesti pas betul ya. Dan tidak ada bacaan Al-Quran yang tidak bertajwid kecuali bagi orang yang susah membaca misalnya. Ya. Susah membaca itu orang belajar kan masuk di dalam hadis qari'ul Quran atau al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu dia bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan adapun orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fi, dalam membaca Al-Quran itu dia terbata-bata. Pelan-pelan, nafasnya pun tersunggut-sunggut itu ya, suaranya tertahan-tahan, di keningnya keluar keringat dingin, padahal dia sendiri tidak ada di depan orang. Susah. Kita bisa lihat anak-anak pada awal mula saat kita ajarkan mereka membaca Al-Quran, atau kita memandunya, atau membimbingnya, atau kita ajarkan Al-Quran kepada para istri kita. Ya. Masing-masing ajarkan kepada istri sendiri. Kalau belum fasih membaca Al-Quran, akan kita lihat dia kesulitan.
Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi atau fiha, pada bacaannya itu dia terbata-bata, kana lahu ajra atau falahu ajran, bagi dia akan diberikan 2 pahala. Pertama, pahala dia membaca Al-Quran sebagaimana orang lain membaca Al-Quran. Yang kedua, dia mendapatkan pahala kesulitan dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau dia kesulitan membaca Al-Quran, itu dapat pahala. Bukan kesulitan itu membuat dia dosa, tidak. Jadi kalau ada persepsi bahwa saya kalau baca Al-Quran banyak kesalahan yang terjadi lalu akan dosa, itu keliru. Karena kalau kita mau belajar dan bersungguh-sungguh ingin memperlakukan kitab Allah dan firman-Nya dengan cara yang sepatutnya, maka semakin banyak kesalahan, semakin Allah memberikan kepada kita pahala yang berlimpah, dan Allah akan memperbaiki kita sehingga menjadi bacaan kita baik. Jadi bacaan yang paling utama itu adalah bacaan tartil. Mungkin tidak semua orang bisa membaca dengan tartil, pelan-pelan, penuh dengan ketenangan. Kemudian setiap daripada huruf dia keluar dari makhrajnya dengan persis, dengan pas. Dan setiap daripada sifat-sifat hurufnya itu juga diberikan haknya. Ya. Apa yang dituntut oleh 1, 2, 3, 4 dan seluruh huruf serta kalimat-kalimatnya itu akan benar-benar dapat direalisir oleh seorang yang membaca Al-Quran. Ditambah lagi dengan adanya tadabbur terhadap makna-makna yang terkandung dari balik firman Allah di dalam Al-Quran, serta melihat kepada hukum-hukum daripada membaca Al-Quran itu. Nah, ini dia, atau hukum yang dikandung oleh Al-Quran ketika dia baca. Jalan semua itu secara simultan, sinergi antara kisah, hukum, dan makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Cerita tentang semut. Masa perjalanan Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya. Itu muncul bagaimana kesantunan Nabi Allah Sulaiman, ada tadabbur. Bahkan pembacaan dengan tartil tanpa disadari akan mengucurkan air mata kita. Pernah Rasulullah SAW bertemu dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dan Abdullah ibn Mas'ud salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki keunikan, kefasihan dan keahlian di dalam hal yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Kata Nabi, baca. Abdullah mengatakan, bagaimana saya membacanya wahai Rasulullah, sementara Al-Quran ini diturunkan untuk engkau, diturunkan pada engkau. Artinya bukan tidak mau baca Abdullah, tapi merasa malu dan tawadhu di depan Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, benar memang, tapi aku ingin mendengarkan bacaan dari lisan orang lain. Maka dimulailah bacaan itu oleh Abdullah bin Mas'ud dengan sangat spesifik bacaannya itu.
sampai kepada ayat hatta idza ji'na bika ala haula'i, ya, itu tentang kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat terhadap manusia secara keseluruhan. Wajibna bika ala haula'i syahida. Nabi mengatakan kafa, cukup wahai Abdullah. Baru aku menyaksikan kepada Rasulullah, karena sudah disebutkan cukup. Berarti beliau tadi sangat khusyuk. Begitu aku melihat pada Rasulullah, maka kedua matanya telah mengucurkan air mata membasahi jenggot baginda dan pakaian baginda. Nangis Rasulullah SAW mendengar bacaan. Orang lain yang membaca, tadabbur dan tafakkurnya ada pada Nabi. Wa mura'at lil ahkam walil hikmah. Ada perhatian Rasulullah SAW kepada hukum-hukum yang ada di dalamnya, hikmah yang terkandung padanya, dan rahasia yang tersembunyi di baliknya tapi nampak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang membaca Al-Qur'an. Itu bacaan yang pertama, tartil. Yang kedua, membaca dengan sebutan tahqiq. Ya. Tahqiqun. Tahqiq itu ya terrealisir seluruh bacaan kita kan, dari dasar haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Kalau sesuatu dijalankan dengan benar, ya, dengan tanpa kesalahan. Jadi bacaan tahqiq itu adalah sama dengan tartil, tetapi nanti berbedanya pada apa? Berbeda pada tadabburnya. Jadi kalau tahqiq itu membaca untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik, pada anak-anak. Nah, di sana tidak ada tadabbur, tidak ada perhatian yang dimunculkan untuk mengkaji hukum-hukum yang terkait dengan perintah dan larangan. Walaupun sesekali misalnya muncul, tapi itu tidak difokuskan. Dia membaca bagaikan seorang guru yang mengajarkan kepada peserta muridnya. Jadi tetap bacaannya itu hurufnya benar, makhrajnya keluar dari posisinya, ya, harakatnya pas, baik itu fathah, dhamma atau kasrah, ya, baris atas, baris bawah maupun baris depan, baris kuing kan bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesia baris depan, ya, ini pas semua. Kemudian yang tidak berharakah atau huruf-huruf yang sukun juga terucap dengan baik, ya. Cuma dia tidak terlalu lamban sebagaimana bacaan pada tartil. Tartil itu lambat, ya, bacaannya secara perlahan sekali. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau tahqiq bacaan itu belum tartil. Tapi kalau orang baca tartil sudah pasti dia tahqiq.
Karena pembenahan hurufnya, pembelajarannya, bimbingannya semua ada di sana. Lalu kemudian bedanya, tartil itu untuk tadabbur, untuk tafakkur, untuk mengistimbat hukum. Kalau tahqiq dia hanya membaca. Ya, sebagaimana pada tartil. Tapi tidak mengambil hukum-hukum, tidak coba menggali apa kandungan di dalamnya. Kemudian bacaan yang ketiga, sidang jamaah yang dirahmati Allah, bacaan secara hadar namanya. Ya. Bacaan hadar, walaupun ini letaknya pada yang ketiga penyampaian, tapi nanti ini yang paling tidak mampu melebihi pola bacaan yang lain. Saya tidak katakan tidak, yang paling rendah. Sebenarnya kalau dibanding dengan yang lain dia paling rendah. Tapi bukan begitu penyampaian. Yang paling tidak menyamai kelebihan daripada metode-metode bacaan tiga yang lainnya. Ini pola bacaan hadar, bacaan dengan cepat. Ya. Tapi dia tidak melakukan kesalahan, ada upaya untuk menghindar dengan sungguh-sungguh dari kesalahan dalam membaca huruf-hurufnya. Ya. Misalnya bagaimana? Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ini bacaan cepat atau lebih cepat lagi. Tarujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nafasnya ditarik, tidak disambung-sambung tanpa ada pelepasan nafas. Karena kalau tanpa itu juga bisa, tapi keliru. Misalnya innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba yauma takunu. Jadi kan tidak ada wa narahu qariba yauma takunu. Nafas tidak ditarik, tapi gunnahnya tidak ada di sana. Ya, idghamnya tidak ada. Ikhfa-nya tidak ada. Nah, ini ya benar, jadi cepat bacaannya hadar. Kemudian ada bacaan tadwir. Kalau bacaan tadi tahqiq untuk mengajarkan anak-anak, tadwir juga mengajarkan anak-anak, tapi mengulang-ulang terus. Qul huwallahu, qul huwallahu, qul huwallahu. Anak-anak ikutin. Kita ulang lagi. Qul huwallahu ahad, ahad. Anak-anak mengikuti. Baru nanti qul huwallahu ahad. Anak-anak mengikuti. Jalan lagi pada ayat yang lain. Biasanya ini para guru kalau di akhir sekali menamatkan Al-Quran itu sekali baca. Ya. Sekali baca dan diikuti sampai dengan akhir. Nanti pindah lagi. Hari ini misalnya selesai surah Al-Baqarah. Lalu masuk surah Ali Imran. Besok mulai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama diikuti. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diikuti oleh anak di belakang. Kadang-kadang berhimpitan ikutinnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau kita seandainya salah dengar, seakan-akan orang mengulang-ulang. Padahal dua orang yang baca. Dengan kapasitas kedekatan bacaan. Itu juga bacaan secara tadwir.
Nazzala alaikal kitaba bil haqqi, diikuti. Cuma kalau satu orang jadi keliru kan? Kecuali sempurna dulu satu makna daripada penyampaian Al-Quran, kita ulang lagi tidak masalah. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minat taurat, dan seterusnya. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bacaan secara tadwir. Dia antara tahqiq dengan hadar. Karena hadar tadi yang paling tidak mampu menyamai 3 bacaan di atasnya. Hadar itu tak mampu menyamai dia tadwir, tidak mampu menyamai tahqiq, apalagi menyamai tartil. Tapi dia bahagian dari pembelajaran dan metode membaca Al-Quran. Maka insyaallah dengan sering-sering membaca Al-Quran, kita akan Allah berikan kebajikan yang sangat besar, yang insyaallah akan kita lihat pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناد.